Berdiri di tanah yang kaya akan budaya yang mempesona, berkembanglah peradaban yang gemilang, di tanah di mana agama dan spiritualitas bersatu. Jajanan berderet, warna-warni menggoda mata walaupun terkadang mengesampingkan kebersihan. Kota megah dan desa yang luas menarik penduduk berkerumun seperti bintang di malam yang gelap, bersatu dalam keragaman yang indah. Kepadatan penduduk pun menjadi salah satu beban yang mereka bawa hingga saat ini. Negeri yang luas seperti impian yang tak pernah pudar. Negeri dengan sejuta cerita yang patut untuk diceritakan. This is India. Berbicara tentang keunikan negara Vrindavan ini pasti gak ada habisnya bro. Negara ini memang terkenal dengan segala keunikan akan tradisi, budaya, dan seni yang telah mampu mendunia. Hal ini disebabkan karena populasi India yang sangatlah padat. India adalah negara terpadat kedua di dunia setelah Tiongkok. Dengan lebih dari 1 miliar penduduk, India menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Kepadatan penduduk ini dapat terlihat di kota-kota besar seperti Mumbai, Delhi, dan Kolkata, di mana lalu lintas dan kepadatan penduduknya sangatlah tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi di India menyebabkan pemakaian transportasi kereta api di India menjadi sangatlah padat. Kereta api sering menjadi pilihan utama karena dapat mengangkut banyak penumpang sekaligus, dan India memiliki jaringan kereta api yang sangat luas yang menghubungkan berbagai kota dan desa di seluruh negara. Kereta api seringkali merupakan salah satu sarana transportasi yang efisien dan terjangkau walau harus berdesakan bahkan mengabaikan keselamatan. Ngeri juga lihat padatnya kereta api di India nih bro ya. Populasi yang padat inilah yang menjadikan India memiliki banyak sekali keberagaman. Contohnya keberagaman etnis dan bahasa. India memiliki lebih dari 2000 kelompok etnis dan lebih dari 1650 bahasa dengan dialek yang berbeda. Bahasa utama negara India sebenarnya adalah bahasa Hindi. Namun disebabkan dahulunya India adalah jajahan Inggris, maka bahasa Inggris menjadi bahasa kedua negara ini dan menjadikan negara yang berbahasa Inggris terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Karena padatnya populasi, India pun memiliki keanekaragaman agama. India adalah rumah bagi berbagai agama seperti Hinduisme, Islam, Kristen, Sikhisme, Buddha, dan Jainisme. Hinduisme adalah agama terbesar di India dengan lebih dari 79%, diikuti oleh agama Islam sebagai agama mayoritas kedua. Karena mayoritas masyarakat India beragama Hindu, maka sapi di sini dianggap suci dan dihormati. Dalam kepercayaan Hindu, sapi dikaitkan dengan berbagai dewa dan dewi, termasuk Dewi Kamadhenu yang dianggap sebagai ibu semua sapi. Mitologi Hindu juga mencatat bahwa Lord Krishna tumbuh dalam lingkungan peternakan dan merawat sapi, menjadikannya ikon penting dalam kehidupan dewa ini. Dalam tradisi India, sapi seringkali diberikan sebagai hadiah dalam upacara pernikahan dan acara keagamaan lainnya sebagai tanda kemakmuran dan simbol keberlimpahan. Sapi juga memberikan berbagai keperluan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sapi digunakan untuk produksi berbagai produk susu seperti yogurt, ghee, dan keju. Daging sapi tidak dikonsumsi oleh banyak komunitas Hindu karena dianggap tabu. Makanya bro, banyak sapi yang berkeliaran di jalan dan telah menjadi pemandangan yang umum di banyak kota dan desa di seluruh India. Coba kalau berkeliaran liar di Indonesia, sudah jadi bakso kayaknya sapi ini ya bro. Karena banyaknya manusia juga melahirkan keanekaragaman budaya, tradisi, dan festival yang unik. Misalnya Festival Holi. Festival Holi adalah salah satu festival yang paling seru dan meriah di India bro. Festival ini biasanya diadakan sekitar bulan Maret untuk merayakan kedatangan musim semi. Holi adalah waktu untuk bersenang-senang dengan permainan warna-warni. Pada saat Holi, orang-orang dari berbagai usia berkumpul untuk bermain dengan serbuk pewarna dan air.
Mereka melemparkan serbuk warna dan balon air satu sama lain, menyanyi dan menari. Ini adalah waktu ketika norma sosial menjadi lebih santai dan orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk merayakannya. Festival ini terkait kisah tentang Dewa Krishna dan Radha yang konon bermain Holi bersama-sama. Holi memiliki makna keagamaan bagi umat Hindu karena menandai kemenangan kebaikan atas kejahatan dengan datangnya musim semi. Oh, jadi musim dingin mungkin dianggap keburukan kayaknya ini, bro. Festival Holi di beberapa daerah di India juga memiliki variasi adat istiadat dan tradisi unik ini, disebut dengan Latmar Holi. Dalam Latmar Holi melibatkan perempuan yang membawa tongkat yang disebut dengan lati dan mengayunkan tongkat tersebut kepada laki-laki. Sementara laki-laki mencoba menghindarinya atau menerima pukulan dengan pasrah-pasrah saja. Ini adalah bentuk permainan tradisional yang menyenangkan dan menghibur. Tradisi ini mengingatkan pada legenda tentang Dewa Krishna dan para pengikutnya yang konon bermain dengan cara yang serupa selama festival Holi. Tradisi ini telah menarik banyak wisatawan dan pengunjung dari berbagai belahan dunia dan seluruh dunia yang ingin mengalami perayaan Holi dengan nuansa yang unik. Namun, penting untuk diingat bahwa selama perayaan Latmar Holi, semua tindakan haruslah tetap dalam batas-batas kesenangan dan hiburan, dan tidak boleh berujung pada kekerasan yang sebenarnya. Artinya ya nggak boleh mukul bener-bener gitu. Seru juga ini kayaknya, bro. Kemudian karena banyaknya manusia yang hidup di India juga menjadi faktor akan keanekaragaman kuliner yang ada di India. Masakan India sangat bervariasi dari satu daerah dan daerah lainnya. Makanya India pun terkenal dengan jajanan uniknya yang kadang terasa aneh bagi kita. Yuk kita simak beberapa contoh jajanan unik di India. Pertama, ada yang dikenal dengan es krim mie. Kita pasti gak asing dengan es krim. Tapi es krim versi India ini lain lagi, bro. Terbuat dari bahan dasar bihun yang disebut dengan faluda. Bihun diambil dengan tangan kosong ya seperti biasa khas India. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas dan dicampurkan dengan bubur yang terbuat dari susu. Kemudian diberi madu dan es batu di atasnya. Ini es krim atau cendol sebenarnya. Kedua, ada yang dikenal dengan sirih api. Jajanan yang cukup ekstrim dan yang pasti gak ada ini di Indonesia, bro. Bahan dasarnya adalah daun sirih yang diolesi dengan bumbu-bumbu tertentu dan sekali lagi pasti dengan tangan kosong khas India. Kemudian dibakar dan dimasukkan ke mulut pembeli yang sudah bersiap buka mulut. Waduh, ngeri juga ini kayaknya makanannya. Gak bahaya tah? Ternyata jajanan ini tersedia dalam berbagai variasi rasa. Keren, asik juga kayak ini, bro. Tapi nggak berani saya kayaknya, takut deh. Tapi sekali lagi India memang unik dan makanan ini ternyata cukup favorit juga di India. Kemudian ada yang dikenal dengan nama Chennai. Penyajian makanan ini beralaskan daun pisang. Kita masyarakat Indonesia juga terkadang menggunakan daun pisang sebagai alas makanan kita. Chennai di India kurang lebih seperti itu dengan daun pisang yang cukup lumayan lebar. Tapi yang unik adalah cara sebagian masyarakat India memakan makanan ini. Makanan ini dikepal-kepal terlebih dahulu dengan tidak lupa ciri khas India, yaitu tangan kosong, dan dimasukkan ke mulut sekaligus. Wow, mantap ini, bro. Kemudian ada puchka. Jajanan khas India ini juga nggak kalah unik, bro. Disebut juga dengan nama pani puri, yang merupakan jajanan kaki lima yang sangat populer di India. Merupakan bola gandum kosong bagian tengahnya yang akan diisi dengan olahan khas India. Bola gandum ini akan dicelup ke kuah khusus yang sesuai selera, mau asin atau manis sesuai permintaan. Uniknya, pembeli hingga antri melingkari penjual menunggu pesanannya disajikan penjual. Yang paling ngeri adalah penyajiannya yang selalu menggunakan tangan kosong khas India. Waduh. Tapi herannya, makanan ini sangat diminati oleh penduduk India. Bagaimana? Mau tes ini jajanan? Silahkan, bro. Kemudian ada full jar soda. Di negeri Vrindavan ini kalian bisa menemui minuman soda yang unik banget, bro.
Cara meminumnya pun unik dan menarik dan pastinya hanya ada di India. Rasa yang digunakan dalam minuman ini biasanya daun mint, rasa cabai hijau, jahe, sirup, dan lemon. Bahan-bahan ini dicampur terlebih dahulu di gelas kecil. Gelas kecil yang sebelumnya ada racikan rasa tadi lalu dimasukkan ke dalam gelas yang lebih besar yang sudah berisi soda. Setelah tercampur, kalian harus sesegera mungkin untuk meminumnya sampai habis. Cukup unik kan bro? Dan yang pastinya patut untuk dicoba kalau yang satu ini. Girl, you're macam makachalo. Where you go, girl? I'm gonna follow. Ngomongin soal negeri perindapan tidak lengkap kalau kita melupakan yang satu ini. India dikenal di seluruh dunia karena warisan seni, musik, dan tarian khasnya yang merupakan bagian penting dari budaya India yang kaya dan beragam dan selalu diiringi musiknya yang khas juga. Tarian ini sering muncul di dalam film-film Bollywood yang merupakan industri film terbesar di dunia, besar di India, yang mampu memiliki dampak global yang signifikan. Dan tarian dalam film-film Bollywood telah menjadi ikonik dan dikenal di seluruh dunia. Film-filmnya pun mampu menyedot perhatian hampir di seluruh dunia. Walaupun terkadang film Bollywood agak tidak masuk akal, absurd, dan tidak realistis dalam plot atau aksi mereka. Namun bro, ini adalah ciri khas dari film-film Bollywood. Ini sering menggabungkan drama, komedi, tarian, dan lagu dalam satu film. Jadi jangan salah sangka dulu. Ini adalah strategi mereka demi meraup keuntungan dan menunjukkan ciri khas yang dimilikinya. Ya namanya juga dunia hiburan, bener nggak bro? Oke, mungkin cukup sekian informasi kali ini terkait fakta unik yang ada di negara India. Kalaupun ada yang terlupa, mungkin Brosis di sini bisa menulis di kolom komentar agar bisa dibahas lebih lanjut pada video-video selanjutnya. Seperti biasa, tetap semangat dan selalu menghormati budaya apa-apa saja yang ada di seluruh dunia ini. Semoga informasi kali ini memberikan wawasan kepada kita tentang perspektif dunia. Dunia ini luas bro, tidak selebar daun peti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.